Kita buka program aplikasi Microsoft Excel-nya dengan menggunakan icon shortcut yang ada di desktop. Kita klik 2 kali. Nah, langsung saja kita buka materi Excel yang sudah kita siapkan. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan rumus ya. Untuk menggunakan rumus di Excel caranya sangat mudah sekali, tinggal gunakan tanda untuk mengawali rumus, yaitu tanda sama dengan. Kemudian misalkan di sini saya contohkan, saya akan membuat sebuah rumus pengurangan, misalkan 8 dikurang 2. Nanti untuk melihat hasilnya kita enter terlebih dahulu. Keluar ya. Jadi tinggal kita awal dengan sama dengan, kemudian kita masukkan angkanya. Misalkan di sini penambahan, rumus penjumlahan. Misalkan di sini rumus penjumlahan 4 ditambah 5. Kita enter, akan ketemu. Kemudian rumus yang lain itu caranya sama seperti itu. Misalkan perkalian di sini kita menggunakan tanda bintang, operator hitungnya dengan menggunakan tanda bintang. 3 dikali 90 akan ketemu hasilnya langsung. Atau pembagian, kalau pembagian menggunakan garis miring ya, 8 dibagi 2. Nah, kemudian untuk pangkat ya, ini operator hitung yang sering digunakan untuk pangkat menggunakan tanda seperti ini. Jadi kita awali dengan sama dengan, misalkan di sini 2 pangkat 3, otomatis hasilnya nanti akan menjadi 8 kalau kita enter. Nah, berarti sudah tepat rumusnya ya. Nah, untuk mengaplikasinya ke dalam data kita, di sini sudah ada tabel ya. Di tabel ini, tabel yang sederhana ini, cara membuatnya juga tidak terlalu susah karena masih standar ya formatnya. Kemudian di sini ada kolom yang kosong, yaitu sisa dan total harga. Nah, ini yang akan kita cari dengan menggunakan rumus. Di sini sudah ada keterangannya. Untuk sisa, rumusnya adalah masuk dikurang keluar. Kemudian total harga, rumusnya adalah sisa dikali harga. Nah, langsung saja kita coba ya di sini ya. Kita awali terlebih dahulu dengan apa tadi, sama dengan. Kita klik masuk, di sini sudah ada angkanya, jadi tidak usah kita ketikkan. Kita cukup klik saja di selnya. Nah, di sini keluarnya adalah C6 karena apa? Karena menunjukkan posisi selnya ada di kolom C baris ke-6. Ya, saya ulangi. C6 berarti sel C6, kolom C baris ke-6. Kemudian sisa ini tadi kan pengurangan, jadi kita gunakan tanda operator hitung min. Dikurang keluar ini kita klik juga untuk angka 5-nya. Nah, keluar D6 karena posisinya ada di sel D6, kolom D baris ke-6. Kemudian kita enter, akan keluar hasilnya. Nah, untuk bawahnya apakah kita akan buat satu persatu rumusnya? Tidak seperti itu, cukup kita kopikan ke bawah ya untuk rumusnya. Rumus yang sudah jadi nih ya, di formula bar terlihat ya, C6 dikurang D6. Nah, untuk mengkopikannya caranya sangat mudah, tinggal kita klik di sel yang akan kita kopikan rumusnya. Kemudian kita lihat ya, di sini ada tanda kotak di pojok bawah, pojok kanan bawah ya. Tinggal kita tarik nanti sampai keluar tanda plus hitam itu, kita tarik ke bawah, maka nanti bagian bawahnya akan terisi semua dengan rumus yang sama dengan rumus yang di atasnya. Jadi nanti di sini rumusnya akan menyesuaikan dengan posisi selnya, karena kan ini kan ke bawah ya. Di sel E7 ini nanti rumusnya berarti otomatis C7 dikurang D7 dan seterusnya ke bawah sampai yang ini C15 dikurang D15 atau min D15. Kemudian untuk total harga caranya sama ya, cuman beda operator hitungnya. Sama dengan sisa ya dikalikan dengan harga. Caranya sama dengan terdahulu ya. Kemudian di sini keluar E6 ini menunjukkan sel E6. F6 berarti menunjukkan F6 ini. Kemudian kita enter ke bawah, maka nanti akan keluar hasilnya. Cara mengkopinya juga sama ke bawah ya. Kita klik di pojok kanan bawah sampai keluar tanda plus seperti ini. Kita tarik ke bawah, maka akan terkopikan semuanya. Sangat simpel dan mudah sekali ya untuk menggunakan rumus di dalam Excel. Yang perlu kita perhatikan adalah sebelum kita membuat rumus atau menggunakan rumus, kita awali dulu dengan sama dengan. Kemudian kita cari nominal atau angkanya yang akan kita jumlahkan. Jadi hanya yang bisa kita lakukan perhitungan di Excel menggunakan rumus. Jadi kalau datanya berupa teks itu tidak bisa. Nah, di sini kita sempurnakan, ini kan masih menggunakan dolar ya. Kita klik seperti kemarin di number ini. Kemudian di sini kita pilih di number ini ya. Kita pilih yang accounting. Kita rubah jadi rupiah supaya sesuai dengan mata uang kita.
Kemudian untuk merapikan tabel ini ada yang tebal dan ada yang tipis. Kita klik di home ini ya, border di sini, kita klik tanda panah bawahnya. Kita pilih yang all border. Untuk bagian luarnya biar tebal, kita pilih yang tick outside border. Nah, sudah jadi seperti ini ya, sudah rapi ya. Kalau sudah, cukup mudah sekali ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Untuk materi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.